Iya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di dalam unit ini, dalam tatap maya, dalam webinar kolaborasi berbagi praktik baik dalam pemanfaatan akun Belajar ID, Rumah Belajar, dan PMM. Adapun susun acara webinar pada malam hari ini yaitu pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ketua IG Opus yang diwakili oleh Bapak Rustan Ridwan, sambutan dari Duta Rumah Belajar Sumatera Selatan tahun 2019 yaitu Ibu Betty Marlina, paparan materi dari Ibu Rani Pramawanti dan Bapak Randi Oktari, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah, untuk membuka acara webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, marilah bersama-sama kita buka dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih telah bergabung dalam webinar ini, Bapak Ibu, untuk mengambil berkah dari acara kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulai acara ini bersama-sama kita berdoa di dalam hati, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon bantuannya Pak Randi. Baik Bu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Oku Selatan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Rustan Ridwan. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Elia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur malah kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha
kasih, lagi maha penyayang. Berkat kasih sayangnya kita bisa berkumpul di ruang maya yang penuh keberkahan ini dalam rangka webinar kolaborasi berbagi praktik baik dalam pemanfaatan akun belajar ID, rumah belajar, dan platform Merdeka Mengajar. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita jadi suri tauladan untuk siswa-siswa kita. Amin. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan mewakili IGI Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Oku Selatan, yang saya hormati narasumber ya, untuk tamu kehormatan kita Bu Betty Marlina SPD GR MPD, Duta Rumah Belajar Sumsel 2019. Selamat datang Ibu, salam silaturahmi. Narasumber kita Ibu Rani Pramawati, SMK Negeri Pangkep, sahabat rumah belajar dari itu. Suatu kehormatan bisa bertemu langsung bersama Ibu Rani dan juga Pak Randi Oktari SPD GR SMA Negeri 1 Kisam Ilir sebagai sahabat rumah belajar Sumatera Selatan, dan juga seluruh Bapak Ibu peserta webinar. Selamat pagi semuanya. Malam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Good morning. Landa subuh, Pak Ruslan, Landa subuh. Malam kita tetap selamat pagi karena membuka hati kita untuk selalu belajar. Walaupun malam tetap semangat. Selamat pagi. Ya, jadi ketika kita bangun pagi-pagi kita sudah seger nih. Sama, walaupun malam-malam kita tetap jiwa kita seperti jiwa pagi. Ya, yang pasti Bapak Ibu peserta webinar, ini merupakan satu kebahagiaan bagi IGI Oku Selatan dan juga Dewan Guru Sumatera Selatan, khususnya Oku Selatan, bisa melaksanakan webinar kolaborasi. Dan insya Allah dengan acara ini kita akan semakin tahu apa itu rumah belajar, suatu rumah yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Ristek ya, dalam memfasilitasi kita selaku guru siswa dalam belajar dan mengajar. Dan untuk hal-hal yang penting masalah rumah belajar, pemanfaatan akun belajar, dan juga platform Merdeka Belajar, baik silahkan nanti untuk narasumber memberikan ilmunya seluas-luasnya agar kita semuanya dapat belajar dengan baik. Dan malam ini adalah pesertanya adalah orang-orang yang ingin selalu hidup menjadi guru dan ingin menjadi menggantikan guru, tapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan tergantikan. Karena itu kita guru harus belajar dan belajar, karena kita bukan guru yang mau berhenti menjadi guru, tapi kita selalu ingin belajar. Saya rasa itu saja kata sambutan dari saya. Mudah-mudahan motivasi kita bersama untuk terus belajar dan berkarya. Amin. Selamat untuk kita guru, dan berkaryalah untuk anak bangsa. Cintai profesi kita sebagai guru, karena guru adalah profesi yang sangat mulia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar kolaborasi berbagi praktik baik dalam pemanfaatan akun belajar ID, rumah belajar, dan PMM resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati perwakilan dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Ruslan Ridwan. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu narasumber pada webinar kolaborasi berbagi praktik baik pemanfaatan akun belajar.id, Rumah Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar, Bapak Randi Oksari dan Ibu Rani. Kemudian Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam webinar pada malam hari ini. Ya, selamat datang sekali lagi Bapak Ibu di webinar yang luar biasa ini yang sudah direncanakan seperti itu oleh Bapak Ibu dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Oku Selatan, kemudian juga dari sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, sebelumnya kita patut haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya lah acara webinar malam hari ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dan juga tim dari Oku Selatan dan juga Kepulauan Bangka Belitung, dan untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, webinar pada malam hari ini adalah temanya kolaborasi berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan akun belajar.id dan juga platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, saya harapkan dapat mengikuti webinar ini dengan sungguh-sungguh bersama narasumber yang sudah menerapkan pembelajaran di kelasnya menggunakan platform Merdeka Mengajar, akun belajar, dan juga Rumah Belajar yang sudah mereka terapkan, dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bisa mengadaptasi praktik baik yang sudah diselenggarakan oleh Pak Randi Oktari dan juga Ibu Rani, yang mana nantinya bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu nih ya, supaya nanti bisa diterapkan juga di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, praktik baik yang disampaikan nanti oleh Pak Randi dan juga Ibu Rani ini berkaitan dengan platform digital yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Akun belajar, di mana akun belajar ini adalah akun single sign on yang diberikan kepada guru, tenaga kependidikan, kemudian juga peserta didik untuk menunjang berbagai aktivitas ya, terutama untuk masuk ke berbagai platform pendidikan ya, salah satunya itu dari Rumah Belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar ini Bapak Ibu adalah sebuah portal digital yang diberikan atau dibuat oleh pemerintah untuk menunjang aktivitas Bapak Ibu untuk pembelajaran. Di sana banyak sekali nanti dijelaskan juga sama Pak Randi dan Ibu Rani bagaimana kedua narasumber kita ini yang hebat ini sebagai sahabat Rumah Belajar memanfaatkan platform Rumah Belajar ini dalam keseharian melaksanakan pembelajaran di kelas. Begitupun juga dengan platform Merdeka Mengajar ya, yang sudah Bapak Ibu unduh. Tentunya Bapak Ibu sudah mengunduh platform ini dan juga sudah mulai memanfaatkan. Nah, melalui webinar ini juga Bapak Ibu sudah juga bisa mengetahui nih bagaimana menggunakan platform Merdeka Mengajar ini secara optimal, karena di platform Merdeka Mengajar ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa belajar di sini, Bapak Ibu bisa melalui fitur-fitur pelatihan mandiri, di mana di sana juga tersedia modul-modulnya ya, seperti itu. Kemudian mengajar. Nah, mengajar di sini di PMM ini ada juga namanya fitur perangkat ajar. Nah, nanti juga akan disampaikan oleh narasumber hebat kita. Dan juga ada berkarya. Berkaryanya itu ada di fitur bukti karya ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana mengelola platform-platform ini yang diberikan oleh pemerintah ini dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran di kelas kita menjadi lebih menyenangkan, menarik, bisa student oriented ya, seperti itu. Nah, akan disampaikan oleh dua narasumber yang sedang mengikuti program pembatik. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa mengambil
poin-poin baik yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber ini seperti itu. Dan harapannya semoga Bapak Ibu narasumber, Pak Randi dan Bu Rani juga lancar dalam mengikuti program ini. Amin. Dan nantinya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal Seperti itu. alamin. Ya mungkin seperti itu saja saya sampaikan untuk Bapak Ibu peserta webinar, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia untuk hadir ya seperti itu pada malam hari ini untuk terus belajar, menambah informasi dan juga menambah pengetahuannya untuk kemajuan diri Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti webinar kolaborasi berbagi praktik baik pemanfaatan akun belajar.id, rumah belajar dan juga PMM. Semoga berjalan dengan lancar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu Betty, di tengah kesibukan Ibu masih Terima berkenan kasih, untuk Ibu. hadir di tengah webinar kali ini. Selanjutnya yaitu kita akan menuju ke acara inti, yaitu paparan dari dua sahabat rumah belajar Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung tahun 2022, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Rani Pramawanti. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 1 Pangkalan Baru Bangka Belitung. Oke. Dan juga merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Bangka Belitung tahun 2022. Namun sebelum kita menuju ke paparan dari Bu Rani, kita mungkin melakukan sesi foto bersama dulu Bapak Ibu untuk dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu peserta webinar, saya mohon untuk membuka kamera sebentar untuk dokumentasi kita. Kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu supaya nanti tahun depan kalau dibuka di Facebook ada story-nya tersendiri. Oke, Pak Randi yang mau ambil foto apa saya? Boleh saya jadi. Saya hitung ya Bapak Ibu ya. Oke, format dulu. 1, 2, 3. Bentar, ada yang masuk ini. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, gaya rumah belajar kayak gini ya, tapi saya nggak bisa 1, 2. Biar saya foto Pak. Boleh. 1, itu Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kepada Bu Rani Pramawanti, waktu dan tempat saya berikan seluas-luasnya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ella. Sama-sama Bu Rani. Iya. Selamat malam Pak Ruslan Ridwan, perwakilan dari IGI Oku Selatan, Ibu Betty Marlina, Duta Rumah Belajar 2019 dari Sumatera Selatan, dan rekan saya kolaborasi dari setahun yang lalu ya, Pak Randi Oktari. Ya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat dari Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dan mungkin ada dari daerah-daerah yang lain. Salam kenal dari saya, sahabat rumah belajar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya Rani Pramawanti, yang malam ini akan berbagi praktik baik saya tentang portal rumah belajar. Izin Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ibu? Sudah nampak belum Bu Ella ya? Sudah Bu, sudah tampak dengan jelas. Ya, alhamdulillah.
Bapak dan Ibu, mungkin untuk malam ini spesial untuk IGOP Selatan ya, saya memberikan praktik baik saya yang berbeda seperti biasanya. Karena di beberapa seri webinar, kemudian saya sudah melakukan beberapa praktik baik dengan implementasi portal Memes Belajar, yaitu antara lain dengan sumber belajar, menggunakan model pembelajaran e-classroom, dan implementasi sumber belajar menggunakan pada model pembelajaran discovery inquiry learning. Nah, pada malam hari ini terinspirasi kebetulan ketika saya mengajar di kelas 12, saya sedang kebingungan ya, saya bingung bagaimana mengangkat kearifan lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada peserta didik saya di kelas 12. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan mencoba masuk ke dalam mengangkat salah satu fitur pada portal Rumah Belajar, yaitu peta budaya. Jadi latar belakangnya yang pertama, mengapa saya mengambil portal Rumah Belajar sebagai referensi? Yang pertama, untuk mendapatkan sumber belajar yang tepat guna yang dapat digunakan untuk menstimulus peserta didik. Karena pada sifat discovery inquiry learning yang pertama adalah adanya stimulus pada peserta didik. Yang kedua yaitu untuk mengenal potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan yang ketiga adalah mengangkat kearifan lokal dalam pembelajaran. Jadi saya ingin mengangkat kearifan lokal, saya masukkan dalam pembelajaran, saya integrasikan di dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, mengapa saya mengambil pada portal belajar yaitu tentang peta budaya? Karena yang saya tahu selama ini ya Bapak dan Ibu semuanya, bahwa semua yang sudah ada di dalam portal Rumah Belajar itu sudah lulus kurasi. Jadi sudah tidak diragukan lagi kualitasnya itu. Nah, saya akan menunjukkan dulu ya. Ini adalah Google Classroom. Jadi walaupun sudah tidak terjadi pandemi, saya tetap setia ya, karena pemerintah sudah mengeluarkan bagi saya itu akun sakti ya. Bagi saya itu akun sakti, yaitu karena sudah bisa terintegrasi dengan beberapa platform, antara lain Google Classroom, Google Workspace for Education, platform Merdeka Mengajar, SIM PKB, Canva for Education, terus antara lain itu ya. Jadi akun belajar ID-nya tetap dipakai, saya tetap menggunakan, dan peserta didik saya juga menggunakan. Jadi ini adalah kelas saya, yaitu kelas PKK untuk kelas 12 AKL 3. Kebetulan saya mengajar di sekolah saya untuk AKL itu ada 3 kelas, saya mengajar 2 kelas di sini ya, untuk AKL 2 dan AKL 3. Ini sebagai contoh untuk AKL 3. Jadi ini sudah saya sematkan, yaitu menganalisis pemasaran. Jadi peserta didik saya akan melakukan pemasaran produk, yang produknya adalah produk yang mengangkat kearifan lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, produk itu akan mereka produksi sendiri, sebisa mungkin diproduksi sendiri. Nah, ini sudah saya sematkan di sini, yaitu peta budaya. Kenapa saya sematkan di mana? Di dalam Google Classroom di sini, supaya peserta didik saya suatu ketika ingin membukanya kembali bisa Bapak Ibu. Tapi kalau hanya saya simpan sendiri, maka ketika peserta didik saya ingin mengulangnya, maka tidak bisa gitu. Mereka akan kebingungan. Kalau seperti itu kan tinggal linknya tinggal copy saja ya. Nah, ini adalah peta budaya. Peta budaya ya, ini adalah jelas peta budaya. Nanti akan saya demokan bagaimana kita masuk ke peta budaya. Untuk kali ini izinkan saya untuk memaparkan dulu praktik baik saya. Jadi ini ketika saya tanyakan di kelas sebagai pemantik ya, atau sebagai pengurus, Nana, apa ini sebenarnya? Itu peta Bu. Ya, ini memang peta. Lalu di mana nak tempat kita belajar? Di mana provinsi kita? Di situ Bu, yang kecil itu Bu. Nah ini ya,
Nah, ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini ketika ada di peta budaya, kita klik nanti akan muncul Bapak Ibu. Kemudian ini yang saya lakukan di kelas. Jadi ketika memulai saya sudah menuliskan dulu ya. Nah, ini apa sih pemasaran produk yang apa saja akan mereka lakukan. Ini tahapannya. Kemudian setelah saya menjelaskan, memberikan gambaran sekilas persepsi, kemudian saya akan masuk ke dalam. Nah, ini Bapak dan Ibu penerapan dari portal rumah belajar, yaitu peta budaya dalam pembelajaran pada model discovery inspired learning. Nah, di sini ini saya gunakan sebagai stimulus ya. Stimulus. Kalau stimulus maka akan dilakukan pada awal pembelajaran. Ini yang kosong, kemudian nah ini terbuka Bapak dan Ibu. Di sini nanti ada kota Muntok ya. Muntok yang terbuka di dalam peta budaya adalah kota Muntok. Sebentar. Setelah ini saya demokan. Seperti ini proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, tadi saya hanya menyematkan di dalam stimulus. Kemudian saya akan masuk ke dalam portal rumah belajar. Untuk karena tadi hanya saya letakkan pada stimulus, maka tidak ada selanjutnya. Misalkan ketika diskusi mereka membuka lagi peta budaya, tidak. Biasanya anak-anak kalau proses diskusi pada data processing, mereka ada sintak data processing, anak-anak akan membuka pada sumber belajar. Ada sumber belajar. Bentar. Saya buka dulu ya portal rumah belajar saya. Di sini. Ya. Nah, ini adalah portal rumah belajar yang dapat Bapak dan Ibu semuanya akses melalui laman belajar.kemdikbud.go.id, atau bisa dari gawe Bapak dan Ibu semuanya itu pada Play Store ya, tinggal rumah belajar, kemudian diinstal. Ada apa di dalam rumah belajar? Terdapat 4 fitur utama dan beberapa fitur pendukung lainnya. Fitur utamanya yaitu ada kelas maya, kelas virtual, kemudian ada bank soal, ini terdiri dari kumpulan-kumpulan soal yang Bapak dan Ibu semuanya dapat mengaksesnya secara gratis. Kemudian ada sumber belajar dan ada laboratorium maya. Di dalam sumber belajar kita akan masuk ya. Di dalam sumber belajar itu ada apa saja? Di dalam sumber belajar di sini ada konten audio, kemudian ada klik ya di sini konten audio dan video, konten web, kemudian ada sumber belajar 1.0. Apa yang saya lakukan dengan sumber belajar biasanya? Saya biasanya mengarahkan pada peserta didik saya untuk mencari referensi pada sumber belajar di sini Bapak dan Ibu. Ya, sini. Nah, kita bisa masuk, bisa login dari sini ya. Cara loginnya bagaimana? Cara mendaftarnya sama seperti Bapak dan Ibu mendaftar pada platform-platform yang lain ya. Artinya memasukkan data dirinya nanti. Cuma ketika kita menggunakan platform dari Kemendikbudristek, itu keistimewaannya Bapak dan Ibu bisa menggunakan akun belajar ID. Ini tinggal diklik saja. Ya, saya kebetulan pertama kali mendaftarnya di tahun 2018 itu ketika mengikuti pembatik di tahun 2018. Saya menggunakan akun rumah belajar. Kemudian mengalami trouble, saya menggunakan Google yang biasa ketika belum Google ya. Ini belum mendapatkan akun belajar ID. Kemudian ketika sudah mendapatkan akun belajar ID, kemudian saya klik aja ini, saya klik akun belajar ID-nya.
dalam sumber belajar Bapak dan Ibu selain sebagai konsumen ya atau pemakai ya, dapat juga menjadi kontributor. Untuk syarat-syaratnya nanti bisa dibaca sendiri ya di bawah di sini nih. Pedoman unggah konten ini nanti. Caranya bagaimana? Tentu saja caranya dengan mendaftar dulu pada portal Rumah Belajar. Ini saya, kalau video sudah sering ya Bapak Ibu semuanya, tinggal dicari saja mana yang cocok, mana yang sesuai dengan topik pembelajaran ataupun materi pembelajaran yang akan disajikan, yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian kalau konten web seperti ini ya, ini adalah konten web yang misalkan ini peran, karena saya itu mengajarnya di akuntansi, jadi mencarinya biasanya yang berhubungan dengan ekonomi. Walaupun selain itu saya mengajar informatika juga. Ya, ini agak berat ya. Mohon maaf Bapak Ibu, berat ini. Saya ganti aja ya. Iya berat Pak, mohon maaf. Berat kan. Saya kembali aja ya. Ya, nanti Bapak Ibu boleh mencobanya sendiri karena ini jaringannya, jadi saya tidak dapat mendemokan. Maaf. Ya, yang laboratorium maya apa? Laboratorium maya itu ketika di sekolah Bapak dan Ibu semuanya tidak tersedia peralatan untuk praktik bagi peserta didik, maka dapat menggunakan laboratorium maya. Ini contoh-contohnya ada proses fotosintesis, ada hukum home, nanti tinggal ini aja, diklik saja di sini ya. Ini diklik. Ini agak berat juga nih nanti kalau saya ini ya. Ada jaringan otot atau pH larutan sel elektrosis. Saya agak cepat untuk fitur utamanya karena saya akan menunjukkan pada fitur lainnya. Karena ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang baru pada fitur yang lainnya. Kalau malam jaringan di tempat saya agak kurang bagus, mohon maaf. Nah, kita klik ya untuk mencari fitur yang lainnya, mendapatkan fitur yang lainnya nih, yaitu fitur pendukung. Ada peta budaya, ada BSE, ada wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, PKB. Andai kata Bapak dan Ibu menginginkan menjadi sahabat rumah belajar seperti kami berdua, silakan mengakses pengembangan profesi ini, tinggal diklik saja, nanti akan terhubung ke simpatik.kemdikbud.go.id. Nanti ada beberapa diklat yang terbuka untuk Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan waktu luang Bapak Ibu semua. Terus ini ada blok pena yang hobi menulis, ada edugame itu cenderungnya untuk anak-anak SD ya, sama augmented reality juga. Reality. Nah, saya akan mencoba di beta budaya dulu Bapak Ibu ya. Saya klik dulu seperti ini tadi. Jadi, ketika saya mengajar di kelas supaya nah kalian berada di mana? Di sini. Ini pulau yang gede, pulau apa? Pulau Sumatera. Pulau kita ada di mana? Di sini. Jadi Bangka Belitung itu terdiri dari pulau, ini Pulau Bangka, saya berada di sini. Dan ini tempat Pak Teddy ya, Pak Radia ya, kaptennya Babel ada di sini nih, ada di Pulau Belitung, saya ada di sini. Saya ngajar di Pulau Bangka. Saya klik seperti ini, kemudian muncul. Nah, pengintegrasiannya seperti ini, saya muncul. Kenapa kota Muntok? Ya karena Presiden Soekarno dulu pernah diasingkan di Bangka Barat di Muntok. Nah, ini kalau mau ke Palembang kita nyebrang lewat sini ya. Di mana nih Pelabuhan Muntok di Tanjung Kalian. Nah, seperti ini. Jadi peserta didik saya mengeksplor, kemudian dibaca. Nah, ada apa sih sebenarnya di Bangka Belitung yang bisa kita angkat dalam pembelajaran kita, yaitu di menganalisa pemasaran. Ya, kemudian ini bisa diklik lagi. Nah, ini baru terlihat ya. Jadi di Bangka Belitung itu selain tempat-tempat bersejarah juga merupakan sumber penambangan timah. Selain itu juga ada surga wisata katanya ya. Di sini banyak pantai-pantai Bapak Ibu.
Kemudian ada penghasil sahang. Sahang itu ada untuk white paper itu, kalau orang sini bilangnya sahang ya. Sahang itu Lada. iya, ladanya lada putih gitu, tapi pedes banget itu. Nah itu terus Maaf ada ya Ibu, ya. mohon maaf Ibu, 1 menit lagi ya Ibu Oh Rani. iya baik Bu Eri, mohon maaf. Jadi terus nanti ada kelapa sawit dan aren. Nah ini tadi, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa memilih mana yang cocok dengan ini ya, cocok dengan topik atau materi belajarnya. Jadi pengintegrasiannya seperti itu, bisa di sumber belajar, pada Edugame, augmented reality. Di sini banyak yang dari SD, seperti yang menariknya kita membahasnya pada augmented reality ya, yang sedang kekinian ini. Sebentar Bu Eli ya, satu dulu karena ini fiturnya baru Bu Eli dan sangat jelek ya. Bentar, satu aja. Kalau Edugame itu seperti game Bapak Ibu ya, seperti Bapak Ibu lihat putra putrinya main game, jika akan dialihkan untuk supaya tidak main game online, kita punya game edukasi. Nanti ini bisa dicoba ya, klik aja nanti berseri. Nah, saya mau tunjukkan yang ini karena anak saya senang banget ini sama augmented reality, karena belajarnya menjadi apa ya, nyata gitu. Augmented reality misal, nah mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang mengajar biologi, apalagi yang di SD ya. Nah ini ada biologi, ini ada energi alternatif, alat indera manusia. Kemudian AR mengenal alat transportasi, anatomi tubuh manusia, mengenal ruang bangun dan virus. Nah virus nih seru nih, yang virus kemarin karena musim corona ya, anak saya nanya gimana sih virus Mas. Nah jadi ini caranya gimana? Ini silahkan diinstal, nanti di-download dulu, kemudian diinstal, kemudian markernya ini di print out ya Bapak Ibu. Nah instalnya gimana? Nah, kalau saya instalnya di Gawe ya, nah, install di Gawe, markernya gitu, jadi nanti kayak di scan gitu, nanti akan keluar. Jadi sepertinya nyata, kita bisa menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin di dalam kelas menjadi nyata gitu ya, seperti itu. Demikian Bu Elia, mohon maaf Bu Eli terus ya, saya di Bu Elia. Iya, demikian ya pekaran saya tentang praktik baik saya yang kali ini saya mengambil peta budaya. Terima kasih Ibu Rani. Terima kasih atas paparan materinya Ibu Rani Parmawati. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, mengingat durasi kita 1,5 jam, jadi ada pembatasan untuk paparan materi dari pemateri. Nanti akan kita lebih buka lagi kalau ada pertanyaan di sesi tanya jawab. Dan sekedar info untuk augmented reality itu kemarin sudah pernah ada pelatihannya di IGO Selatan Ibu ya. Jadi kalau saya sudah pakai kayaknya mungkin tidak terlalu aneh lagi dengan fitur yang ini. Terima kasih Ibu Rani. Oke baik, selanjutnya saya akan beralih ke Bapak Randi Oktari. Jadi Bapak Randi Oktari ini adalah guru dari SMA Negeri 1 Cisampilir, Ogan Komering Ulu Selatan. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lampung Selatan. Sekaligus juga pada webinar ini sebagai Sahabat Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Kepada Bapak Randi, saya persilahkan. Baiklah Ibu Elia, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, salam sehat, salam bahagia, salam rumah belajar. Yang saya hormati Ibu Betty Marlina sebagai DRB atau Duta Rumah Belajar tahun 2019. Yang saya hormati Bapak Ruslan selaku perwakilan IGI Selatan. Terima kasih Pak sudah mewakili kami dalam menyambut
para peserta webinar. Terima kasih juga kepada Bu Elia dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, malam ini saya ingin berbagi. Kalau tadi Bu Rani tentang rumah belajar, nah kalau saat ini saya ingin berbagi tentang platform yang satunya. Mungkin ini bukan praktik baik yang langsung saya lakukan karena kami masih mengenakan kurikulum 2013. Namun selain itu sosialisasi, mungkin juga nanti kalau ada waktu sedikit saya berbagi praktik baik mengenai penggunaan edugame Ibu Rani dalam pembelajaran. Kata Ibu Rani tadi, edugame itu hanya untuk anak kecil. Kalau kami yang di pedesaan seperti ini, edugame itu di anak SMA masih sangat masih sangat relevan ya. Oke. Ada materinya yang cocok gitu ya Pak Rani? Ada. Ya. Saya masukin sebagai persepsi sebenarnya. Iya. Baiklah Ibu. Tapi kalau saya bahas sekarang, kayaknya ini banyak pesertanya dari yang webinar saya yang kemarin, nanti bosan. Jadi saya alih dulu ke PMM dulu ya Bu ya. Izin Bu Rani, Bu Betty dan Ibu Elia, saya share screen ya. Bisa nggak ya? Ya. Bisa nggak ini? Bisa kelihatan Bapak Ibu? Sedang proses. Nah, sudah kelihatan Pak. Sebentar. Oke. Baiklah Bapak Ibu, dengan waktu yang sangat singkat ini dalam webinar kali ini saya ingin membahas tentang praktik baik pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam akun pembelajaran. Bapak Ibu di sini semuanya sudah mengaktifkan akun pembelajaran? Sudah ya? Udah Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Ya, oke, saya lanjut. Alhamdulillah sudah. Ini sedikit perkenalan, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Elia tadi sebagai moderator. Saya sekarang lagi mengikuti pembatik level 4 ya, sama seperti Ibu Rani. Baru kali ini saya ikut, semoga saja bisa lancar dan maju ke tahap selanjutnya. Ini dukungan yang sangat besar dari IGI Oku Selatan, komunitas belajar.id yang membuat saya terdorong untuk ikut dan juga sampai saat ini termotivasi untuk menjadi salah satu duta rumah belajar tahun 2022. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin membagikan tentang apa itu platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya kita harus tahu dulu Bapak Ibu, di Oku Selatan ini Bu Betty izin ini bahwa kurikulum Merdeka ini masih dianggap asing karena sosialisasi yang saya laksanakan itu masih belum menyentuh semuanya karena daerah kami itu berbukit-bukit dan wilayahnya sangat luas ya. Jadi untuk sosialisasi mungkin masih terbatas di sektor-sektor tertentu. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam ya Bapak Ibu ya. Dan juga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dalam artian pembelajaran itu nantinya akan membentuk pelajar itu mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Nah, pemerintah melalui Kemendikbudristek itu sudah sangat banyak dukungannya untuk ya agar kita itu mengetahui dan dapat ya memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di antaranya seri webinar yang bisa kita lihat di YouTube-nya Kemendikbud, kemudian pusat layanan bantuan melalui belajar.id, kemudian platform Merdeka Mengajar, komunitas belajar yang ada juga di PMM, narasumber berbagi praktik baik, serta kerjasama dengan mitra pembangunan. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah platform Merdeka Mengajar. Apa manfaat mengakses dan menggunakan platform Merdeka Mengajar? Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah mengenal ya dengan, apalagi yang kemarin ikut pelatihan di ALTS ya. Ada juga yang mungkin sudah mencari tahu di berbagai pelatihan atau seminar atau webinar lainnya.
Apa manfaatnya? Ada dua yang saya ambil secara garis besar. Yang pertama, untuk berbagi dan berkolaborasi dalam mewujudkan ekosistem digital pembelajaran dan mendukung program kurikulum Merdeka Mengajar. Serta yang kedua, sebagai sumber referensi, inspirasi, pemahaman, serta pelatihan secara mandiri untuk menerapkan kurikulum itu sendiri. Nah, ini alasannya Bapak Ibu kenapa kita harus menggunakan PMM. Selama ini kita guru-guru ini kalau mau pelatihan kadang-kadang terkendala waktu dan tempat. Misalnya di Oku Selatan ini, untuk mengadakan pelatihan luring, Bapak Ibu guru yang dari daerah pelosok sana itu harus jauh dan menempuh jarak yang tidak dekat, dan juga ada banyak sekali kendala seperti cuaca dan sebagainya, sehingga kadang-kadang pelatihan itu yang seharusnya dimulai dari pagi bisa dimulai siang, akhirnya tidak efektif. Nah, dengan adanya PMM ini Bapak Ibu, kita bisa belajar mandiri tanpa harus melaksanakan pelatihan-pelatihan yang secara luring, tanpa harus tatap muka. Bapak Ibu sudah bisa mengenal lebih jauh tentang Merdeka Belajar dari PMM Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nah ini sebagai sosialisasi juga bagaimana cara kita untuk mendownload platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Google Play Store Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu unduh. Apakah Bapak Ibu di sini semuanya sudah mengunduh? Yang kedua, dengan mengakses melalui laman situs guru.kemendikbud.go.id. Nah, untuk dapat masuk itu kita menggunakan akun belajar Bapak Ibu. Nah, makanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Mas Nadim itu membuat akun belajar.id, atau juga kalau di madrasah itu untuk Kemenak, madrasah.kemenak.go.id sebagai single sign on. Sama seperti kata Bu Rani tadi, bisa masuk ke semua platform yang disediakan, platform digital ya Bapak Ibu ya, yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Kalau untuk mendownloadnya Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu buka Play Store, kemudian cari aplikasinya, unduh dan install, masuk dengan akun pembelajaran.id. Setelah Bapak Ibu masuk, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan platform ini? Bapak Ibu bisa melakukan, kalau dulu waktu awal-awal baru 3, hanya mengajar, belajar, berkarya. Sekarang nambah satu lagi, yaitu berbagi dan berkolaborasi seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar, kita bisa belajar melalui fitur video inspirasi dan pelatihan mandiri. Bapak Ibu tidak perlu capek-capek mengikuti pelatihan untuk mendapatkan 32 JP itu dengan mengikuti pelatihan berhari-hari. Bapak Ibu tinggal mengakses pelatihan mandiri, belajar dengan fleksibel. Kenapa saya katakan fleksibel? Nanti kita coba Bapak Ibu ya. Dengan fleksibel sekali, sehingga Bapak Ibu bisa belajar bersama dengan guru-guru lainnya yang sudah pernah saya lakukan juga di sekolah saya, dan juga di berbagai forum ya, K3S, MGMP dan sebagainya. Itu kita bisa belajar bersama tanpa harus mengundang narasumber. Kalaupun mengundang narasumber itu sebagai salah satu supportnya saja ya, sebagai pembimbing kita. Yang kedua, kita juga bisa mengajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini di Oku Selatan, kalau di Bangka bagaimana? Apakah sudah menerapkan kurikulum Merdeka semua, Bu Rani? Alhamdulillah sebagian besar sudah menerapkan. Alhamdulillah ya di daerahnya ya. Di daerah Oku Selatan baru sekitar 21 sekolah yang saya catat. Kalau tidak salah itu ada 12 SD, 7 SMP dan 3 SMP dan 7 SMA. Ya, jadi masih sedikit sekali Bu Rani. Jadi pentingnya saya memperkenalkan ini sehingga nanti ketika tahun depan ada bukaan lagi kurikulum Merdeka secara mandiri, mereka Bapak Ibu yang ada di sini bisa menularkan dan mengimbaskan kepada teman-temannya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau kemarin mencari modul ajar, kalau namanya RPP sekarang itu sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Harus download
di berbagai situs yang kadang-kadang kita kena prank ya, kena tipu. Ketika di-download yang didapat hanyalah link-link yang tidak jelas. Nah, di sini disediakan Bapak Ibu. Kenapa disediakan? Yang menyediakan juga bukan hanya kontributor dari platform Merdeka Mengajar, tetapi juga sesama kita. Bapak Ibu yang sudah menerapkan IKM bisa berbagi di situ, di dalam platform itu. Asesmen murid juga kita bisa melaksanakan asesmen dengan memilih soal yang ada di platform itu. Nah, Bapak Ibu yang hobi berkarya, baik itu membuat video pembelajaran, membuat RPP, itu juga bisa kita mengupload bukti karya kita di sana. Nah, yang terakhir ini yang baru adalah berbagi dan kolaborasi. Sudah Bapak Ibu bisa membuatkan komunitas Bapak Ibu agar bisa masuk ke PMM, sehingga Bapak Ibu juga bisa melaksanakan webinar seperti komunitas belajar.id yang saat ini dipimpin oleh Ibu Betty Marlina. Sama juga saya ya, webinar IGI Oku Selatan juga sudah masuk di situ PMM, bisa membuat webinar sendiri Bapak Ibu. Dan kalau webinar kita ada di PMM, pesertanya bukan hanya dari Indonesia, dari daerah kita saja, tapi juga dari seluruh Indonesia. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan Bapak Ibu, ini foto-fotonya waktu saya melaksanakan sosialisasi, menunjukkan bagaimana bentuk dari platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Ini saya sudah akses, Bapak Ibu sudah kelihatan? Adakah yang sudah mengaksesnya? Kita mulai Bapak Ibu ya, kalau buka di laptop tampilannya seperti ini, tapi kalau kita bukanya di handphone menggunakan aplikasi, itu nanti tampilannya seperti tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama ada asesmen murid. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya, kita mau memilih asesmen. Nah, Bapak Ibu perlu saya perkenalkan, kalau di kurikulum Merdeka itu tidak lagi mengenal yang namanya KKM, dan juga dia mengenal yang namanya fase Bapak Ibu ya. Jadi fase A itu kelas 1 dan 2 SD, fase B 3 4 SD, C 5 6, fase D 7 9 SMP, fase E itu kelas 10 SMA SMK, fase F kelas 11 dan 12 SMK. Nah, misalkan nih kita mau mencari asesmen untuk kelas 10 misalkan, kita terapkan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih apakah mau memilih asesmen numerasi ataupun literasi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, sejauh ini memang platform Merdeka Mengajar masih berkembang dan terus berkembang ya, konten-kontennya, karena konten-konten ini berasal dari para guru-guru ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini teks informasi, kita klik. Nah, Bapak Ibu tinggal gunakan asesmen ini dan membagikan linknya tanpa harus siswa untuk masuk ke fitur atau platform itu, tanpa harus login Bapak Ibu ya. Coba ya, saya klik ya, lanjut. Nah, atau juga Bapak Ibu bisa membuat kelas sesuai ya, membuat kelas nantinya, atau bisa mengoffline atau unduh cetak soal Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada banyak ada dua cara ya. Pertama, membagikannya secara online, atau juga mengunduh soalnya yang bisa dibagikan kalau mungkin daerah kita itu sulit sinyal ya, sama seperti Oku Selatan ini, Ibu Betty dan Bu Rani, sangat kami di sini sulit dengan sinyal, apalagi kalau sudah di desa-desa di tempat kami dinas ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ada perangkat ajar. Sampai menunggu soalnya lagi jalan. Yang kedua ada perangkat ajar Bapak Ibu. Di perangkat ajar ini kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mencari modul ajar atau RPP, buku ya, dan buku guru dan buku murid, kita bisa lihat semua di sini. Misalkan nih Bapak ya, saya yang mengajar bahasa Inggris misalkan. Sebentar Ibu, sinyal mungkin ya. Suara saya masih kedengaran Ibu, Bapak Ibu? Masih Pak Randi. Ya. Mungkin saya harus mematikan layar ya, karena sinyalnya. Saya mengingatkan Pak, Ya. bahwa 1 menit lagi ya Pak Randi. Baik Ibu, terima kasih.
Nah, di sini bisa kita mencari apa yang misalkan kita mau mencari modul dan bahan ajar, misalkan kita cari SMA atau umum kelas E, fase E fase E, kemudian kita cari mata pelajarannya. Kalau kemarin-kemarin di kurikulum 2013 kita bingung mencari referensi tentang RPP yang baik, nah di sini akan ada. Nah, ini di sini belum ada. Oh, belum ada, misalkan kita cari yang lain, misalkan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Mungkin belum ada ya, memang ini masih berkembang Bapak Ibu. Karena itu perlunya saya kenalkan ini agar Bapak Ibu nantinya jadi kontributor, sehingga nanti bisa membagikan praktik baik, RPP dan sebagainya untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Ini seperti contoh ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil fase D kelas fase D IPA. Nah, Bapak Ibu tinggal download. Sekarang ada ini materinya suhu dan kalor. Ya, tinggal download saja Bapak Ibu perangkat ajarnya. Mungkin ini sinyal Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, tinggal klik tombol unduh berikut ini. Oke. Yang selanjutnya ada 6 tadi ya. Ada 6 fitur. Mungkin karena waktu tidak bisa berlama-lama Bapak Ibu, saya lanjut dulu. Asesmen perangkat, kemudian pelatihan mandiri Bapak Ibu dan bukti karya. Mungkin tidak bisa berlama-lama ya Bapak Ibu ya. Nah, di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ingin pelatihan, ya tinggal pilih saja topik yang Bapak Ibu ingin pelajari. Nah, seperti saya ini, oh kurikulum merdeka saya sudah keluar ini sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di setiap setiap materi ini nanti ada video yang bisa Bapak Ibu tonton, kemudian ada juga latihan serta cerita reflektif, serta ada post test. Nah, setelah Bapak Ibu selesai semua, Bapak Ibu melakukan aksi nyata yang Bapak Ibu harus upload, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat seperti ini misalkan. Nah, tersedia. Jadi Bapak Ibu tanpa harus ikut Zoom atau Meet, Bapak Ibu secara mandiri bisa dan secara fleksibel kapanpun Bapak Ibu sempat bisa membuka materinya. Mungkin itu saja Bu Elia, karena waktu ya Bapak Ibu ya, ada banyak sekali mas sebenarnya fitur yang bisa kita akses. Kemudian ada komunitas Bapak Ibu. Komunitas itu kalau Bapak Ibu seperti saya ini kan sudah ada komunitasnya. Nanti kalau kita sudah jadi komunitas, kita bisa membuat webinar dan juga bisa mencari narasumber terdekat ya, menjadi narasumber seperti Ibu Betty Marlina yang sudah menjadi narasumber untuk webinar-webinar atau diundang di berbagai webinar lainnya ya, mungkin dari komunitas lain. Dan juga Bapak Ibu bisa mengupload bukti karya Bapak Ibu di sini. Misalkan Bapak Ibu punya video atau juga bahan ajar atau RPP praktik baik, Bapak Ibu tinggal upload di sini. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja Bu Elia. Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa berbagi lebih jauh lagi. Mungkin ditanya jawab nanti bisa ditambung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Randi atas paparan materinya, juga kepada Ibu Rani tentang belajar dan akun belajar.id. Tadi cukup menarik ya Bu, apalagi membahas tentang gaming edukatif, lalu ada augmented reality yang sekarang tuh kekinian banget kalau kata anak-anak ini. Kemudian tadi juga tentang platform Merdeka Mengajar. Saya baru mengikuti beberapa pelatihan juga Pak Randi. Saya masih belum membuka yang lain-lain, dan ternyata lebih menarik lagi juga ya Pak kalau digali lagi. Baik Bapak Ibu, memang kita terbentur dengan waktu, jadi paparan pemateri dari Pak Randi dan Bu Rani agak sedikit terbatas, tapi kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin di dalam sesi ini Bapak Ibu bisa bertanya tentang apa itu akun belajar ID, bagaimana dengan rumah belajar, juga tentang platform Merdeka Mengajar. Baik, untuk sesi pertama saya akan membuka dua pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk raise hand.
Oke, baik. Yang pertama ada Ibu Desma Enita. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Kebetulan saya akan bertanya kepada Pak Randi tentang PMM, Pak. Baik, Itu Bu. sudah aksi nyata, tapi baru sekali ya. Ya. Tapi saat ini belum keluar tuh sertifikat yang kayak Pak Randi tadi itu gimana tuh, Pak? Itu saja barangkali. Kemudian yang kedua, Pak, Ya. apa benar itu harus ada 2 aksi nyata di satu kecamatan itu baru bisa membentuk komunitas? Itu saja Pak Randi, terima kasih atas kami tunggu jawabannya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Desma untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Pak Randi ya. Siap, Bu. Sudah dicatat juga ya Pak Randi. Sudah. Baik, untuk penanya kedua Bapak Ibu kami persilakan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Ibu Rani Pramawanti atau Pak Randi Oktari terkait akun belajar.id, rumah belajar, dan PMM. Mungkin masih ada yang penasaran dengan game edukatif tadi, augmented reality-nya, kemudian juga tentang PMM. Nah, ini Pak Randi masuk di chat praktik baik saya menggunakan EduGame. Ya, karena kalau saya bagikan lagi tadi kayaknya nanti ada yang kebosanan ya, Bu ya. Karena waktu webinar pertama saya pakai itu. Oke Pak, kalau belum ada pertanyaan nih dari peserta webinar yang lain, mungkin boleh tadi ditanggapi dulu pertanyaan dari Bu Desma Enita. Yang pertama tadi padahal sudah melakukan aksi nyata tapi sertifikatnya belum keluar. Ya. Lalu yang kedua tadi apakah harus ada 2 aksi nyata untuk yang PMM tadi, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Baik, Ibu. Ini ada pertanyaan juga. Terima kasih Ibu Desma. Ini Ibu Desma ini luar biasa. Ya, Pak. Beliau ini dulunya menti saya juga di GMT dan juga sekarang udah PPCGP ya. Gagal ya, Pak. Gagal, Pak. Pengajar praktik. Tidak ada yang gagal Bu. Tidak ada yang gagal, Ibu. Karena Saya Ibu Desma, sibuk. nama saya Jaka Desma. Oh. Ya. Oh iya, ada 2 Desma. Ada 2 Desma di sini ya. Ini Desma Enita Mbak Caniago. Oh. Orang awak ya. Air batu, Bajrosin. Oh iya, Ibu Desma juga ya. Jadi Ibu terkait pertanyaan Ibu tadi, yang pertama apakah sertifikat ini saya juga baru tahu loh Bu, baru sudah terbit ini karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa menentukan kapan terbitnya karena memang aksi nyata kita dikurasi dulu. Dikurasi itu artinya ditelaah dulu sama timnya ke Pusdatin dan belajar.id. Ketika layak mungkin ya, ini mungkin ya, saya juga tidak tahu bagaimana sistematisnya, itu baru muncul terbit sertifikat 30 JP-nya. Nah, untuk yang kedua, masalah komunitas, betul Ibu, untuk menjadi penggerak, bukan guru penggerak ya, penggerak artinya yang membuat komunitas di PMM itu minimal menyelesaikan 2 topik. Ya, 2 topik. Jadi Bapak Ibu ini saya semangati, saya motivasi, selesaikan topik 1 dan 2 dulu aja. Topik 1 2 itu mudah. Cuman kita aksi nyatanya cuman buat poster, buat slide ya, PowerPoint aja tentang mengapa kurikulum harus berubah. Terus kemudian tentang pandangan kita tentang kurikulum merdeka. Dan mudah banget itu. Kalau mungkin yang ketiga, keempat, kelima mungkin harus dibuat video. Tapi kalau itu kan sudah bisa kita buat tanpa harus buat video. Nah, itu biar sekolah kita semuanya sudah mempunyai komunitas. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang MGMP, ada yang IGI, PGRI dan sebagainya, ada komunitas belajar juga. Bapak Ibu saya beritahukan, sebenarnya saya harusnya malam ini terbang ke Palembang dan menghadiri undangan itu komunitas. Ketika kita sudah jadi penggerak komunitas akan ada undangan-undangan ya ke acara-acara balai guru penggerak. Nah, karena berhubung saya ada kesibukan lain, saya wakilkan sama kabit anggota bidangnya Ibu Elia ya, kemarin berangkat. Nah, jadi Bapak Ibu itulah salah satu
manfaatnya selain kita punya komunitas itu bisa nanti diundang juga, kita bisa mengadakan webinar yang diakui oleh kementerian Bapak Ibu ya, yang diakui, dan pesertanya bisa dari luar daerah, nggak hanya cuman di sekitar kita aja, dan kita bisa nyari narasumber juga dari daerah lain. Oke Ibu, mungkin bisa menjawab itu pertanyaan dari Bu Desma. Saya serahkan lagi kepada Bu Elia. Iya. Makasih Terima kasih, Pak Randi. Sama-sama. Makasih Bu Elia. Iya, cukup Ibu Desma. Kalau nanti kurang jelas boleh chat pribadi Pak Randi. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ini ada pertanyaan Bapak di kolom chat dari Bu Etika Septiana. Apakah berbatas waktu kalau kita mengikuti pelatihan mandiri di PMM? Iya, ini kayaknya kayak sama saya pertanyaannya. Kadang-kadang karena mandiri nih, Ya. nonton videonya nunggu untuk kosong dulu. Mungkin boleh Pak Randi atau Bu Rani yang menanggapi. Silakan Pak, Ibu. Silakan Bu Rani mungkin Bu. Ini ya Pak Randi, karena jujur aja saya belum selesai gitu ya. Saya selesaikan belum. Oh gitu ya. Oke, saya jawab ya. Saya belum selesai. Tapi kalau ini ya, sepemahaman saya itu bisa disesuaikan dengan ini. Tetapi juga ada deadline-nya juga ya. Saya pernah lihat itu ada kapan selesainya gitu ya. Karena saya sedang kejar targetnya, semuanya ada di di pembatik, dan ada IHT tentang IKM gitu. Jadi ini terbengkelai yang di sini. Iya. Seperti itu, mungkin Pak Randi bisa membantu, monggo. Baik Ibu Rani, terima kasih sekedar menambahkan itu Bu Etika. Memang di pelatihan mandiri itu kayaknya ada waktu-waktunya ya, coba saya share ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu cuman batasan waktu yang ibarat kata tuh target ya Bapak Ibu ya. Meskipun Bapak Ibu menyelesaikannya lebih dari target, itu masih bisa Bapak Ibu, masih dihitung. Jadi mungkin di sananya ada tulisan terlambat, tapi di sini nggak ada tulisan terlambat Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu akses, misalkan berbulan-bulan pun masih bisa ya Bapak Ibu selesaikan. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalkan kita buka video itu Bu Elia. Sebenarnya kalau kita buka secara utuh bisa, tapi walaupun cuma 1 menit misalkan, cuma 1 detik aja kita buka itu sudah checklist ya. Kalau mau skip dulu ya, itu tips dari saya. Tapi alangkah baiknya memang kita belajarin video itu lebih jauh sehingga kita kenal lebih dekat dengan kurikulum Merdeka. Karena seri pelatihan ini Bapak Ibu dibuat oleh Mas Nadim dan timnya, itu berawal memang dari awal Merdeka Belajar, kemudian kita ini seperti ini Bapak Ibu ya. Padahal saya menyelesaikannya sudah 2 topik ya, dan sekarang topik ketiga. Itu yang satu malah masih menunggu validasi, yang kedua malah sudah selesai, sudah keluar sertifikatnya. Jadi di sini dituntun kita Bapak Ibu sampai kita bisa membuat perangkat ajar, kita bisa membuat penguatan proyek profil pelajar Pancasila, dan kita bisa membuat refleksi diri. Jadi memang topik-topik yang di sini itu menarik dan memang sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Bapak Ibu. Ya, jadi sangat rugi kita tidak ikut dengan sefleksibel itu. Kita dapat sertifikat 32 JP yang pastinya diakuin di dinas, karena itu sertifikatnya tanda tangan Dirjen Pusdatin atau Dirjen Kemendikbud ya. Saya belum lihat juga nih, coba saya lihat ya Bapak Ibu ya. Saya belum pernah lihat, ini baru sekali ini yang keluar sertifikatnya. Nggak tahu kalau disuruh melengkapi, tidak bisa diunduh Bapak Ibu. Nah, Sekjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang tanda tangan Bapak Ibu. Jadi saya rasa kalau sudah sekjen yang tanda tangan ya, tidak mungkin ini tidak bisa diakses, harus melengkapi dulu, lengkapi dulu datanya katanya, baru bisa di download. Mungkin itu saja Ibu Etika ya, saya sebarkan semangat. Semoga yang lainnya juga bisa buat komunitas dan bisa diundang ya. Itu ada kemarin waktu kami di Palembang itu, karena dia menyelesaikan semua topik
ya, karena mungkin dia rajin. Itu ada namanya Pak Aryadi namanya, beliau sangat hebat itu. SRB tahun berapa Bu Betty kalau nggak salah, tahun 2019 apa 2000 berapa itu. Dan juga guru penggerak angkatan 1 Palembang itu diundang ke Bali karena menyelesaikan semua topik. Jadi walaupun kementerian itu tidak menyatakan secara tersurat apa manfaat dari kita mengakses PMM, akan ada banyak manfaat yang kita bisa raih, capai kalau kita belajar lewat PMM. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Kata-kata Bali tadi semoga memotivasi Bapak Ibu semua untuk membuka platform ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan menyelesaikan pelatihan mandirinya. Iya. Selanjutnya Pak Randi ada pertanyaan lagi kolom chat dari Pak Ridwan. Pak Randi, saya mau bertanya pada asesmen murid kalau pernah dibuka, bentuknya apa ya Pak? Apakah soal-soal latihan saja atau sudah ada khusus per materi per kelas? Detail lagi per tema kalau di SD. Ini Pak Ridwan nih, guru SD Pak Ridwan Saidi. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ini pertanyaan untuk saya lagi nih kayaknya ya. Baik Pak Ridwan, memang platform-platform ini saling mendukung Pak Ridwan. Kalau di PMM itu fokus ke asesmen. Jadi kalau asesmen itu dia tidak per mapel, dia hanya literasi dan numerasi sejauh ini yang saya tahu. Jadi dia untuk persiapan untuk ANBK, ya, untuk latihan soal ANBK. Jadi kalau dia literasi berarti membaca, bisa gabungan beberapa tema, dan numerasi itu menghitung. Kalau Bapak Ridwan mau mendapatkan soal-soal soal-soal pilihan ganda ataupun latihan soal atau ulangan harian yang sesuai dengan jenjang Bapak, itu saya arahkan ke rumah belajar Pak. Ya, di rumah belajar itu ada fitur yang namanya bank soal ya Bu Rani ya. Iya, tadi ada bank soal Pak. Boleh mungkin Bu Rani melanjutkan bank soalnya, Bu Rani dijelaskan. Iya, nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek ya. Tapi ya nggak lengkap sih, memang tidak terlalu lengkap ya. Cuman bisa ditebang pilih mana yang cocok dari soal-soal yang Bapak Ibu kendaki. Maksudnya tidak dari semua materi itu ada. Kalau Bapak Ibu pernah mencobanya, membukanya dari fitur bank soal tersebut. Jadi dipilih saja, sama seperti di sumber belajar yang saya sampaikan tadi. Jadi tebang pilih mana yang sesuai gitu. Ya. Ya. Betul Bu Rani, karena memang kontributornya adalah guru-guru Ibu ya. Jadi kadang-kadang kontributornya guru. Bapak dan Ibu bisa menjadi kontributor. Boleh Ibu. Ke atas Pak Randi. Iya, kita bisa jadi kontributor juga di sini. Bang soal mana ya? Ini ya. Misalkan ini Pak Ridwan ya. Iya. Bang soal contoh ini. Ini misalkan sekolah dasar kelas berapa Pak Ridwan misalkan. Iya. Nah, ini Pak Ridwan. Misalkan kelas 4 misalkan ya, kelas 4 nih. Ada mata pelajarannya nih nanti. Ini yang ada Bapak Ibu ya, misalkan matematika. Nah, di sini bisa lihat soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman pembatik dan juga guru-guru lainnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa Bapak Ibu menjadi kontributor, tidak hanya pembatik Bapak Ibu ya. Yang penting nanti dikurasi sama rumah belajar. Apakah sudah layak atau belumnya. Kalau sudah layak pasti nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti fitur ANBK ya, seperti ujian berbasis komputer pada umumnya. Nah, itu mungkin Pak Ridwan semoga bisa menjawab, karena memang fitur-fitur ini masih dalam pengembangan. Oleh sebab itu makanya saat ini tentu saja banyak sekali pengembangan-pengembangan lainnya. Semoga kedepannya lebih sempurna lagi ya Pak Ridwan ya. Oke, terima kasih kata Pak Ridwan. Oke, Iya. terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaan. Terima kasih Pak Randi dan Bu Rani atas tanggapan dan jawabannya. Baik Bapak Ibu, kami masih membuka kesempatan untuk bertanya tentang akun belajar.id, tentang rumah belajar, dan juga tentang platform Merdeka Mengajar. Mungkin masih belum muncul ya Pak pertanyaan, kalau belum eksplor langsung. Mungkin nanti ketika membuka langsung lagi akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih sama-sama Bu Etika Septiana. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati,
Mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Rani atau Pak Randi terkait akun belajar.id, rumah belajar, dan PMM, atau mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang belum mengaktifkan akun belajarnya. Untuk yang rumah belajar sendiri tadi masih banyak pengembangan ya Pak Randi ya, artinya belum semua materi itu lengkap bisa diakses di sana ya Bu Rani ya? Belum, ya belum. Masih apa ya? Banyak yang nunggu ya, antri menunggu kurasi ya. Iya. Karena kan, iya. Bu Elia juga bisa loh. Bu Elia juga bisa loh. Mencoba menjadi kontributor. Oh iya Bu. Ada pertanyaan lagi nih, konektivitas antar materi malam ini apa Bu? Bisa ditarik benang merahnya. Oh, Iya. Bu Ali minta menyimpulkan kayaknya. Oke. Benang merahnya apa dari antara akun belajar ID, rumah belajar sampai ke platform Merdeka Ngajar? Silakan Pak Radi atau Bu Rani. Sebenarnya oke. Gimana Pak Randi? Baik, saya lagi ya. Oke. Oh iya. Saya mencoba ini ya, Bu Elia, mencari benang merahnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika pemerintah itu menyediakan satu akun, yaitu akun belajar ID yang dapat dipergunakan yang untuk mengakses mendaftar di portal rumah belajar, GWE, kemudian apa tadi, PMM. Jadi sebenarnya harusnya saya mempraktekkan tadi ya, cuman karena waktunya nggak ada. Jadi dengan akun belajar ID tadi, Bapak dan Ibu bisa menyelipkan atau menyisipkan materi ajar ataupun sumber belajar yang ada di portal rumah belajar ataupun buku siswa yang ada di PMM ke dalam kelas Maya Bapak Ibu, atau di sini saya menggunakan Google Classroom ya, 3CR. Nah, itu sebenarnya tujuannya walaupun tidak mengalami pandemi, jadi pemerintah itu tetap memberikan fasilitas ini supaya tetap digunakan. Karena apa tujuannya? Untuk mempercepat IKN, implementasi kurikulum merdeka. Karena teknologi ini tetap harus kita pergunakan dalam pembelajaran. Karena di 30 tahun yang akan datang itu semuanya akan seperti yang ketika kuliah pembatik kemarin ya, semuanya akan menerapkan teknologi. Jadi teknologi itu ada, tidak hanya digunakan di dalam masa pandemi, tetapi untuk yang berkelanjutan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tadi Pak Randi sudah mendemokan ya, di dalam perangkat aja nanti akan ada buku siswa, buku guru, buku siswa tersebut bisa dibagikan kepada siswa Bapak Ibu semuanya supaya terorganisir dengan bagus, supaya akun belajar ID-nya tetap bermanfaat. Gunakanlah Google Classroom seperti itu, atau di kelas Maya portal rumah belajar juga bisa. Jadi nanti akan runtuh seperti yang kelas yang sudah saya punyai. Nanti ada assessment-nya, ada materinya, ada penugasannya, kemudian ada prakteknya, live worksheet-nya menggunakan Google Doc, nanti ada, kemudian yang terakhir ada assessment-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi implementasinya itu sambung menyambung ya, semuanya bisa dipergunakan dalam pembelajaran berbasis TIK. Itu mungkin Pak Randi bisa menambah Bu Rani ya. Saya tambahkan sedikit ya. Satu akun belajar ID, iya, satu akun berbagai macam platform ya Bu ya. Iya. Tambahan lagi. Tanpa ya Pak Randi ya yang Iya, bisa dapatkan platform education dengan berbagai template itu ya Pak. Iya. Iya. Kita dulu waktu pertama-tama Canva Google Workspace itu kan awalnya tidak ada yang terlalu mengetahui ya Bu Elia ya, dan tidak ada yang terlalu apa sih akun belajar, banyak yang di Oku Selatan juga belum tahu ya. Nah, jadi ini kesimpulan dari saya. Iya. Nah, jadi Pak Ridwan ini benang merahnya Pak Ridwan. Teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi tangan guru hebat akan transformasional. Itu kata coach kami di GMT juga ya. Dan juga ini adalah kata-kata dari George Soros.
Jadi maksudnya itu teknologi, mungkin memang pelajaran kita bukan bahas teknologi, tapi dengan teknologi materi kita itu bisa mungkin disampaikan lebih menyenangkan, lebih kena dengan dunianya anak-anak zaman sekarang karena sesuai dengan kodrat zamannya ya. Nah, untuk pertanyaan Bu Etika tadi menanyakan bagaimana Pak, katanya akun siswanya tidak masuk, tidak ada ya. Ibu Etika bisa buka belajar.id Bu Etika secara mandiri. Kemudian sebenarnya seharusnya di sini ada, kalau dia malah mungkin tidak buka ya. Ada namanya link help, berbutuh bantuan di sini Bu Etika. Sampai jam 5. Butuh bantuan ya sampai jam 5. Nah, nanti ketika di tombol butuh bantuan itu Bu Etika bisa isikan apa kendala belajar.id-nya atau kendala belajar.id siswanya. Ibu Etika juga bisa mengajukan akun kalau memang akun belajar.id siswa itu tidak ada. Ini tidak adanya gimana ya? Apa dari kelas 10 ke kelas 11 atau dari kelas 9 ke kelas 10. Jadi kita harus tahu dulu Bu, kalau dari kelas 9 kelas 10 harus ditarik dulu datanya, benar enggak? Kemudian 9 ke 10 kata Bu Etika. Jadi ya, jadi memang harus menunggu Ibu Etika ya, memang tidak bisa cepat ya. Memang saat ini memang bukan hanya sekolah Bu Etika tapi berbagai sekolah juga punya permasalahan yang sama. Ya, jadi ditunggu aja, atau kalau memang tidak sabar bisa ditanyakan di situ dengan cara melampirkan nama-nama siswa dan kelasnya yang tidak mendapatkan akun belajar. Ya, dan tanda tangan kepala sekolah. Jadi pengajuan akun. Kalau nanti akan dapat balasan Bu Etika. Ya. Oke, nah tadi selain di classroom juga ini praktik baik saya yang sudah saya lakukan di guru penggerak juga. Saya memanfaatkan akun belajar juga untuk membuat Google Site. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa, selain kalau Google Classroom mungkin yang bisa mengakses buku-buku atau materi Bapak Ibu kan hanya di kelas itu. Nah, kalau Google Site siapapun yang memiliki link bisa. Contohnya saya ini seperti ini membuat buku ya, buku-buku karya kita. Nah, jadi bisa buka di sini. Ini dengan menggunakan aplikasi juga pihak ketiga. Kan jadi lebih asik ya Bu ya. Ini buku digital. Jadi kita tinggal klik, nanti akan di gadget anak-anak itu dia akan muncul seperti ini. Jadinya e-modul. Ini adalah penerapan beberapa praktik baik yang sudah saya lakukan. Ini juga bisa Bapak Ibu lakukan untuk pelajaran Bapak Ibu, misalkan ya. Misalkan buat materi sendiri, buat modul sendiri. Sehingga nanti bukan hanya siswa Ibu yang bisa melihat, tapi juga orang lain ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kan jadi seperti seolah-olah buku ya Bapak Ibu ya, tidak monoton. Ya, itu aja Bu Elia, mungkin karena ini udah lewat 7 menit saya tutup jawaban saya. Baik Bapak, ya terima kasih Pak Randi atas laporannya. Terima kasih Bu Rani, terima kasih Bu Betty masih tetap di sini bersama kami. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang harus memisahkan kita, sehingga pada malam hari ini untuk acara webinar kolaborasi berbagi praktik baik dalam pemanfaatan akun belajar.id, rumah belajar dan platform media Magajar akan kami akhiri sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Betty Marlina selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 karena telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara webinar ini. Namun sebelum mohon maaf, Ibu Desma Enita ada pertanyaan? Raise hand. Baik, dan juga saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Rani. Belum diturunkan. Pertanyaan yang belum diturunkan. Oh iya Bu Desma. Ya, untuk Ibu Rani, terima kasih ya Ibu. Ini kali kedua Ibu bergabung bersama kami IGI Oku Selatan. Semoga terima kasih, Bu Rani. selanjutnya masih bisa berkolaborasi lagi ya Bu. Insyaallah Pak Rani. Ya Ibu Elia, sama-sama. Kemudian untuk Pak Rani, makasih Pak Rani dengan segala kesibukan Bapak tetap mau berkontribusi untuk kemajuan pendidikan
dengan menjadi pemateri. Sebab Pak Randi ini adalah kalau di IG Opus Selatan sendiri pemateri andalan kami. Setiap ada pelatihan ini yang ditawarin dulu pasti Pak Randi dulu nih. Iya, karena yang lainnya ini nggak mau itulah. Bu Elia Nanti kan. selanjutnya akan Iya. muncul ya Pak ya, Iya, betul. pemateri selanjutnya seperti kayak Pak Ruslan, Pak Ridwan Saidi. Pak Ridwan, Bu Elia. Amin, insya Allah. Baik Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Randi, Bu Rani, dan Bu Betty pada malam hari ini berupa praktik baik tentang pemanfaatan berbagai platform untuk mendukung pembelajaran dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Kalau tadi Pak Randi dan Pak Ruslan ini sudah mengutip banyak sekali quotes-quotes tentang pendidikan dan teknologi, ada satu quote yang akan saya bacakan di sini dari Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, Mendikbud kita. Beliau mengatakan bahwa teknologi itu adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antar guru dan murid itu esensinya. Tapi guru yang tidak paham teknologi tidak akan bisa berkembang, sehingga nanti interaksinya juga tidak akan baik dengan muridnya. Artinya mari kita berkembang bersama, mari kita memajukan lagi kemampuan kita manfaatkan semua platform yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti Bu Tani tadi bilang, satu akun bisa digunakan untuk mengembangkan diri kita dengan berbagai macam platform yang telah disediakan oleh pemerintah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum tersampaikan di sini, belum sempat untuk ditanggapi oleh Bu Rani, Pak Randi ataupun Bu Betty. Semoga kita berjumpa kembali pada acara-acara pelatihan seperti ini selanjutnya. Sekedar info untuk Bapak Ibu sekalian di sini, kami dari IG Opus Selatan dalam waktu dekat, insya Allah dalam bulan November akan mengadakan pelatihan tentang pembuatan video pembelajaran interaktif menggunakan media Canva, yang insya Allah nanti pematerinya adalah Pak Randi. Dan nanti kita akan memberikan informasi lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup bersama-sama acara webinar pada malam hari ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Jangan lupa untuk mengisi form daftar hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.